Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikram. Di sini saya akan sharing tentang Postman. Apa itu Postman? Postman adalah salah satu tools buat ngetesting API, yang mana kita bisa ngetesting satu-satu atau kita bisa ngetesting banyak API dengan sekali ngerunning gitu. Namanya automated testing. Nah, kita kenalan dulu sama Postman ya. Di sini saya udah buat workpace, nama workpace-nya Learn. Nah, kita tinggal bikin yang namanya collection. Kita tinggal create di sini, tanda plus atau di sini new collection. Kita bikin contoh belajar. Nah, di dalam collection ini nanti kita bisa nambahin request apa aja gitu. Nah, apa sih fungsinya collection ini? Collection ini nantinya bisa kita kita simpan atau kita ekspor data dari API tersebut kemanapun gitu. Makanya lebih disarankan untuk menggunakan collection. Jadi biar gampang nge-save data atau ngelompokin data API tersebut gitu. Oke, kita contoh bikin testing. Kita add request, terus kita kasih nama misalkan get post. Nah, kebetulan di sini saya belum punya API tersebut. Saya bisa cari di Google open source API di http bin.org. Nah, ini API bebas gitu buat dites sama kita, terbuka gitu buat umum. Nah, misalkan kita mau testing post, jangan di sini deh, kita coba pakai API place holder. Ini JSON placeholder. Nah, ini juga gratis juga buat kita hit belajar. Misalkan kita mau ngambil post ya, ini kita bisa copy aja URL-nya, terus kita pastein di sini. Nah, karena ini kita mau ngambil isi data dari post, maka metodenya adalah get. Nah, ketika kita mau ngebuat atau meng-create atau meng-insert sebuah data, kita bisa pakai metodenya post atau put. Nah, untuk ngedelete sebuah data, kita biasanya pakai metode delete atau post. Ini juga bisa dulunya. Oke, coba kita sekarang send ya. Nah, ini di sini ada respon code-nya 200 oke. Artinya kalau 200 oke itu berarti datanya berhasil di fetch gitu, nggak ada masalah. Nah, ini bisa bermacam-macam respon ya. Misalkan kalau 404 yaitu not found, kalau 400 itu apa gitu saya lupa. Kalau 500 berarti server error atau service-nya error gitu. Ini get data kayak gini contohnya. Terus kita coba bikin add request baru, create post. Nah, di sini ada post create. Coba kita coba create data gitu.
kita ambil sampel datanya dari sini. Nah, buat nge-create sebuah data, berarti kan kita butuh yang namanya inputan. Nah, inputan itu sendiri bisa di sini nih, di body. Terus ini ada tipe inputan mau apa, mau form data atau raw, binary atau GraphQL. Kalau kita pakai JSON kita bisa pakai raw. Terus kita pilih JSON. Terus kita taruh di sini. Kita beautify biar cantik. Nah, kalau untuk nge-create atau ngebuat data, kita metodenya ganti pakai post. Bisa post atau put ya. Kita save, terus kita send. Oh ya, lupa kita kasih ID dulu. Misalkan ID 1. Phone. Nah, tadi lihat kan kalau not found itu 404. Nah, kalau kita nge-create sebuah data, itu responnya bukan 200, tapi melainkan 201, yaitu create. Nah, di sini udah ada responnya. User 1, ID-nya sekian, titelnya ini sama ya, sama titel ini ya. Karena kita nge-input ini pakai ini, maka outputnya juga seperti ini. Nah, itu cara nge-create sebuah data pakai API. Nah, kalau untuk nge-delete, kita coba pakai update dulu ya. Nah, untuk nge-update kita bisa pakai yang namanya put. Kita ambil ID-nya 101, kita masukin sini. Kita ubah titelnya coba jadi hello world. Ini kita coba-coba ya. ID-nya di sini kita arahin ke postnya, terus kita masukin ID dari si post tersebut. Oh, ternyata ini salah atau error. Katanya di sini cannot read properties of undefined reading ID. Oke, post 1. Nah, ini saya nge-update data dari post yang mana ID-nya adalah 1. Di sini statusnya 200, oke, berarti datanya berhasil terupdate. Nah, ini responnya. ID-nya 1 yang kita maksud ini. User ID-nya juga 1 dari sini. Nah, ini titelnya hello world. Nah, gimana cara kita tahu bahwa si data ini berhasil ke-update? Coba kita get. Kita rubah metodenya jadi get. Kita save. Terus kita coba send lagi. Nah, ini 200 oke, berarti responnya benar-benar sukses gitu. Nah, kenapa di sini hello world-nya yang tadi kita bikin gak sama kayak yang ini responnya gak sama kayak yang tadi kita bikin? Karena yang tadi kita put itu si JSON placeholder ini gak di save ke DB, makanya ini respon dari yang udah disediain sama JSON placeholder. Jadi yang tadi data yang tadi kita put itu nggak disimpan sama dia, mungkin langsung dihapus. Nah, kenapa kayak gitu? Kan ini API yang terbuka ya,
kalau misalkan datanya nggak dihapus pasti akan nambah terus, dan yang pasti DB-nya akan membengkak gitu karena banyak orang yang nge-put. Makanya di sini pas kita get post dengan ID 1, ini responnya beda karena ini data yang asli yang mereka provide gitu. Nah, untuk mendelete kita bisa ganti pakai delete. Metode delete. Coba kita delete API post dengan ID 1 ya. Kita delete, kita send. Nah, ini datanya berhasil kita delete. Responnya 200 oke. Nah, kenapa responnya nggak ada? Karena gini, ini API kan terbuka, sekali lagi ini open API lah gitu. Kita bisa nge-get segala macam dari sini. Tapi kenapa responnya nggak ada? Karena gini, kalau misalkan semua data kita hit dengan metode delete ini ngehapus DB-nya, ya otomatis DB si JSON placeholder ini nanti bakalan habis gitu datanya. Makanya di sini responnya cuma ini. Walaupun di sini 200 oke gitu. Kita berhasil ngedelete si post dengan ID 1 ini. Oke. Nah, di di Postman sendiri ada yang namanya tes. Tes ini buat ngemastiin bahwa data yang kita dapat dari server, misalkan kita nge-get data post dengan ID 1, kita mau nih si responnya sama dengan A misalkan. Nah, itu kita bisa tes di sini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal ganti ke metodenya get. Coba kita hapus dulu ya. Terus kita get. Nah, ini body-nya atau user ID-nya bisa kita testing apakah benar kalau saya nge-get post ini user ID-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, gimana caranya nge-testingnya? Kayak gini, misalkan saya ambil respon body. Oh ya, sebelum lanjut lagi, ini di sini tuh ada snippet. Snippet ini kayak apa ya? Tools yang udah bukan tools sih, ya library lah. Ya bentuknya kayak gini lah, pokoknya gampang. Yang di-provide oleh Postman yang bisa kita pakai dengan mudah. Kita coba. Nah, kita mau ngetes nih apakah data dari DB post dengan ID 1 user ID-nya sama dengan 1. Nah, kita ngetestingnya gimana? Sebelum masuk ke sana kita pastiin dulu ya apa itu JSON data console.log. Kita send. Nah, ini kita ngambil, ini namanya pm postman.respond. Kita pakai fungsi JSON, jadi respon dari API tersebut kita ubah formatnya jadi JSON. Terus kita simpan datanya ke variabel JSON data. Terus kita console log buat nampilin data dari JSON data tersebut. Nah, ini kan udah saya hit ya. Terus di mana console log ini muncul? Ada di sini di console. Nah, ini adalah data
yang barusan kita hit atau responnya. Nah, gimana cara yang ngedapetin user ID atau field user ID? Oke, berarti kita tinggal terusin gini aja, user ID, kita save, kita clear, kita send lagi. Nah, ini user ID-nya 1, udah nongol ya, sama dengan responnya ini. Nah, kita udah dapet nih variabel cara nge-get data atau ngambil data tersebut. Terus gimana cara testingnya? Di sini ada nama testing, kita bisa ubah. Misalkan user ID. Terus kita bisa masukin variabel ini pm expect JSON. Nah, di sini berarti artinya kan ini ya 1 to equal atau sama dengan, misalkan kita tulis 1. Terus kita coba send lagi. Nah, di tab test result ini bakal kelihatan tesnya pas, artinya bener gitu. JSON data user ID-nya sama dengan 1. Nah, ini user ID dapat dari mana? Dapat dari nama yang di sini. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini cara testing manual satu-satu ya. Nah, terus kita juga bisa testing apakah API yang kita hit respon code-nya sama dengan 200. Kita bisa naruhnya kayak gini. Ini kita klik aja snippetnya, nanti langsung muncul di sini. Coba kita hit lagi. Nah, ini adalah yang di atas, testingan yang di atas. Nah, status code is 200, ini adalah testingan di sini. Nah, di dalam fungsi ini dia ngambil pm respond to have, artinya Postman responnya dan punya status 200 dan responnya benar 200. Jadi ini pas. Coba kita ubah jadi 201. Kita hit. Nah, ini file. Kenapa? Karena respon statusnya adalah 200, tapi yang kita pengenkan 201. Jadi nggak match gitu. Makanya tesnya tuh file. Our session error expect respond to have kode 201, tapi dapatnya 200. Nih, dapatnya 200. Nah, gitu teman-teman. Sekian tutorial Postman dari saya. Mungkin kalau mau lanjut nanti saya buatin tutorial baru. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.